Halo Sobat IMEDIN, perkenalkan saya Ika Febrianti. Di sini saya akan memberikan video tutorial penggunaan IMEDIN Viscera 15 dan juga IMEDIN Viscera 12. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pasien monitor. Pasien monitor tersendiri adalah alat medis yang digunakan untuk memantau kondisi vital pada pasien secara real time, seperti detak jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, kelistrikan jantung, dan juga suhu. Nah, IMEDIN sendiri memiliki dua tipe pasien monitor, yaitu ada IMEDIN Viscera 15 dan juga ada IMEDIN Viscera 12. Keduanya memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan, yaitu terletak pada ukuran layar. Nah, untuk IMEDIN Viscera 12 memiliki layar yang lebih kecil dan juga fleksibel, sedangkan IMEDIN Viscera 15 itu memiliki layar yang sedikit lebih besar dan juga gambarnya terlihat lebih tajam. Nah, dari keduanya itu memiliki fungsi yang sama. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita tonton tutorial penggunaan IMEDIN Viscera 15 dan juga IMEDIN Viscera 12. Langkah pertama adalah proses unboxing alat. Pastikan Anda membuka kemasan dengan hati-hati untuk menjaga seluruh komponen tetap dalam kondisi baik dan untuk siap digunakan. Di dalam paket ini, Anda akan mendapatkan beberapa kelengkapan utama, diantaranya kartu garansi produk, buku manual penggunaan, kabel power, lead EKG, kertas thermal printer, baterai, sensor SpO2, kabel ekstensi SpO2, sensor temperatur, manset dewasa, serta extension tube untuk NIBP. Pastikan seluruh komponen tersedia lengkap dan tidak ada kerusakan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan alat dapat berfungsi dengan maksimal. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pemasangan baterai. Siapkan baterai terlebih dahulu, lalu perhatikan posisi pemasangan dengan seksama. Pastikan baterai tidak terbalik di mana bagian pin menghadap ke dalam alat dan bagian kaki baterai berada di posisi bawah. Kemudian, buka penutup baterai, lalu masukkan baterai sesuai dengan posisi yang benar. Jika sudah, kemudian tekan perlahan hingga terpasang dengan kuat. Setelah itu, tutup kembali penutup baterai hingga terkunci dengan aman. Langkah berikutnya adalah pemasangan kertas thermal printer. Yang pertama adalah siapkan kertas thermal printer.
Kemudian, buka penutup printer pada alat. Jika sudah, masukkan kertas dengan posisi bagian yang terbuka menghadap ke atas agar hasil cetakan dapat terbaca dengan jelas. Kemudian, pastikan kertas terpasang dengan rapi dan tidak terlipat. Jika sudah, tutup kembali penutup printer hingga rapat. Sebelum memasang berbagai macam probe, penting untuk mengenal bagian konektor pada alat pasien monitor ini. Konektor yang berwarna hijau digunakan untuk lead EKG, kemudian konektor yang berwarna biru untuk sensor SpO2, dan konektor yang berwarna kuning untuk sensor temperatur, dan yang terakhir, terdapat konektor khusus untuk NIBP. Pastikan setiap pemasangan kabel dilakukan dengan posisi yang sejajar dengan tanda panah yang tersedia pada alat untuk menghindari kesalahan pemasangan dan menjaga keawetan konektor. Selanjutnya, kita akan melakukan pemasangan probe satu persatu. Yang pertama, siapkan lead EKG. Pastikan tanda panah pada kabel sejajar dengan tanda panah pada konektor alat. Lalu, pasangkan hingga terhubung dengan kuat. Yang kedua, pasang sensor SpO2. Hubungkan terlebih dahulu sensor ke kabel ekstensi SpO2. Pastikan posisi konektor sudah tepat dan terkunci dengan baik. Kemudian pasangkan ke konektor berwarna biru pada alat. Ketiga, pasang sensor temperatur. Pastikan tanda panah pada sensor sejajar dengan konektor sebelum dipasang agar pembacaan data lebih akurat. Yang keempat, untuk pemasangan manset NIBP, siapkan manset dan extension tube. Sabungkan hingga terdengar bunyi klik sebagai tanda sudah terpasang dengan benar. Setelah itu, hubungkan ke alat hingga terpasang dengan aman. Setelah semua komponen terpasang dengan benar, kita masuk ke tahap pengoperasian alat. Yang pertama, nyalakan alat dengan menekan tombol power, kemudian tunggu hingga layar menampilkan logo iMedin sebagai tanda alat sedang melakukan proses inisialisasi. Pada bagian layar atas, terdapat informasi penting seperti data pasien, tanggal dan waktu, indikator alarm fisiologis, alarm device, status baterai, serta indikator konektivitas. Di bagian bawah layar terdapat beberapa tombol pintas yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan alat secara cepat. Tombol pertama berfungsi untuk mereset alarm. Tombol kedua yang berfungsi untuk menjeda atau mematikan alarm sementara. Tombol ketiga digunakan untuk menginput data pasien. Sebelum menginput data pasien baru, pastikan alat sudah tidak digunakan oleh pasien sebelumnya. Kemudian, masukkan data pasien secara lengkap seperti nama, jenis kelamin, golongan darah, tinggi badan, berat badan, ID pasien, tanggal lahir, serta tanggal masuk. Setelah semua data ini terisi, tekan tombol OK. Maka data akan tersimpan secara otomatis di dalam sistem.
Yang kemudian adalah pengaturan alarm. Menu ini berfungsi untuk mengatur batas atas dan batas bawah alarm pada setiap parameter. Pengaturan ini sangat penting untuk memastikan alat dapat memberikan peringatan dini apabila terjadi perubahan kondisi pasien yang tidak normal. Kemudian ada tombol NIBP, yang mana tombol ini berfungsi untuk memulai pengukuran tekanan darah pasien secara manual sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada tombol review, digunakan untuk melihat riwayat pemantauan sebelumnya. Data dapat ditampilkan dalam bentuk tabel tren, grafik tren, maupun event tertentu yang terjadi selama monitoring. Selanjutnya ada tombol freeze. Tombol ini berfungsi untuk menghentikan tampilan layar sementara sehingga pengguna dapat mengevaluasi parameter pasien dengan lebih detail. Kemudian ada tombol volume yang berfungsi untuk mengatur volume alarm, suara sentuhan layar, serta volume QRS. Kemudian ada tombol printer. Tombol ini berfungsi untuk melakukan pengaturan printer sekaligus mencetak hasil rekam data parameter pada pasien. Kemudian adalah tombol pengaturan tampilan, yang mana tombol tampilan ini digunakan untuk mengubah mode tampilan layar secara cepat. Pengguna dapat memilih berbagai mode sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya, mode tren normal, mode mini tren, mode oxy CRG, mode big numeric, mode EKG full screen, mode EKG half screen. Dengan fitur ini, pengguna dapat menyesuaikan tampilan agar lebih mudah dalam memantau kondisi pasien. Dan yang terakhir adalah tombol pengaturan. Tombol ini digunakan untuk mengakses menu pengaturan alat. Pada menu ini, pengguna dapat mengatur bahasa, tanggal, format waktu, volume, tingkat kecerahan layar, serta satuan tinggi dan berat badan. Pengaturan yang tepat akan membantu meningkatkan kenyamanan dan privasi. Pengaturan yang tepat akan membantu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi penggunaan alat dalam berbagai kondisi.
Oke baik teman-teman, baru saja kita saksikan tutorial penggunaan dari Imedin Visteara 15 dan juga Imedin Visteara 12. Semoga video yang tadi disaksikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Ditunggu ya video-video berikutnya. Terima kasih.